الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Akan tetapi Bapak Ibu, kesempurnaan memandang nyinar Allah, wujud Allah, cermin Allah, hamba Allah, ciptaan Allah, untuk memandang kesempurnaan hamba Allah, cermin Allah, wujud Allah, memandangnya itu adalah pada insan. Mandangnya pada insan. Insan inilah kesempurnaan memandang hamba Allah. Insan itulah kesempurnaan memandang cermin Allah. Insan itulah kesempurnaan memandang wujudnya Allah. Insan itulah kesempurnaan memandang Allah. Apa sebabnya? Karena dia cuma yang wujud, dia cuma yang ada. Maka siapa insan itu yang dikatakan wujud Allah itu? Apa kata Allah? Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Insan itu adalah rahasiaku. Dan akulah rahasianya. Jadi Allah menjelaskan bahwa sesungguhnya insan itu adalah rahasiaku dan akulah rahasianya insan itu. Kalaulah Allah yang menjadi rahasia diri insan, dan insan itulah sebenar-benarnya memandang rahasia Allah, maka disitulah Allah menegaskan kepada kita, al-insanu nafsi wa ana nafsuhu. Al-insanu nafsi wa ana nafsuhu. Insan itu adalah diriku dan akulah dirinya insan itu yang sebenar-benarnya. Kalaulah insan itu adalah dirinya Allah, dan dirinya Allah itulah sebenar-benarnya insan itu artinya Bapak Ibu, insan itulah kesempurnaan memandang nyatanya akan wujud diri Allah itu, zahir dan batin. Karena dia cuma yang wujud dan dia cuma yang ada. Ini dalam bahasa ma'rifatnya tuh. Akan tetapi dalam bahasa hakikatnya, insan itulah kesempurnaan memandang nyatanya wujud Allah. Dalam bahasa tarikatnya, insan itulah kesempurnaan memandang bayang-bayang Allah. Secara syariatnya, insan itulah kesempurnaan memandang nyatanya hamba Allah. Padahal dia juga tuh Bapak Ibu, ini selalu Ustaz antarkan dengan bahasa kias. Yang menjadikan hamba itu yang jadi hamba. Yang menjadikan sesuatu itu yang jadi sesuatu. Yang menjadikan makhluk itu yang jadi makhluk. Yang menjadikan alam itu yang jadi alam. Padahal alam itu maknanya alamat untuk melihat akan diri Allah. Itu yang alam itu. Apa kata Allah? Yang selalu Ustaz baca ayatnya di awal mukadimah. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq wa fil ardi ayatul lil mukminin aw fi anfusikum apalah tubsir. Kami telah memperlihatkan tanda-tanda kami, wujud kezahiran kami pada sekalian alam dan juga pada dirimu, kata Allah. Hatta yatabayyana lahum annahul haq. Sehingga kamu benar-benar melihat bahwa Allah lah yang benar-benar wujud, Allah lah yang benar-benar nyata pada alam dan pada dirimu. Tapi kenapa tidak kamu pikirkan, kata Allah. Ya.
Maka orang yang mau mempergunakan kecerdasan rohani dan akal fikirnya untuk memahami tanda wujud kezahiran Allah, rupanya tanda wujud kesempurnaan Allah itu sudah sempurna pada diri masing-masing. Maka disitulah Bapak Ibu selalulah silau ke dalam diri. Selalu tilik dan senter ke dalam diri. Siapa yang mau menyilau, menyenter dan menilik ke dalam diri, pasti dia mampu menemui Allah yang dia cari itu benar-benar sudah nyata pada diri ini. Tapi diri ini bukanlah kenyataan diri Bapak Ibu. Akan tetapi diri Bapak Ibu itulah kesempurnaan nyatanya akan diri Allah itu. Karena diri Bapak Ibu sejak sononya nggak pernah ada. Apa tuh sejak sononya tuh? Ustaz nggak tahu lah. Hah? Sejak mulanya, sejak dulunya. Tuh. Sejak awal mulanya. Itu maksudnya. Makanya tilik ke dalam diri, silau ke dalam diri. Ini yang dipesankan oleh baginda Rasul kepada kita. Arafun nas man arafu li nafsi. Manusia yang ma'rifat adalah manusia yang mau mengenal akan sejati dirinya. Siapa yang mampu mengenali akan sejati dirinya, mau dia selami dirinya, maka disitulah dia mengenal akan Allah. Rupanya Allah itulah yang dikatakan seakmal diri yang sebenar-benarnya. Ya, Allah tuh yang dikatakan seakmal diri. Allah inilah yang disebut namanya sejati diri. Allah inilah yang dikatakan namanya diri sejati. Allah itulah yang disebut namanya kesempurnaan diri. Jadi untuk memandang kesempurnaan diri sejati, diri sejati, itu tiada lain pada diri sendiri yang disebut namanya insan. Walaupun pada diri sendiri yang disebut insan, kata Ustadz, namun diri sendiri yang dikatakan insan itu bukanlah kenyataan diri Bapak Ibu, akan tetapi kenyataan adalah Allah itu sendiri. Kenapa kenyataan Allah itu sendiri? Karena Allah itulah yang wujud semata-mata sejak mula adanya. Sebelum adanya kehidupan, sebelum adanya segala yang ada ini, maka dialah yang lebih dahulu, dia yang lebih awal sebelum adanya segala yang ada ini. Dialah yang lebih dahulu ada sebelum adanya segala yang wujud ini. Sebelum kata-kata ada pun, dia yang lebih dahulu sebelum adanya kata-kata ada tuh. Bisa Bapak Ibu memahami itu? Sebelum adanya kata-kata ada diucapkan, maka sebelum kata-kata itu ada, dia sudah lebih dahulu sebelum kata-kata ada itu ada. Sebelum adanya kehidupan, dia lebih dahulu ada sebelum adanya kehidupan itu. Karena dia cuma yang wujud, yang tunggal semata-mata. Jadi kalau kita sudah memahami wujud nyatanya Allah, rupanya Allah itu segala-galanya, dan segala-galanya itulah Allah itu yang sebenarnya. Disinilah orang-orang kasab, orang arifin, arif billah selalu menghantarkan kepada kita bagaimana pandangan kita itu hanya memandang Allah saja pada segala yang ada ini. Makanya mereka katakan suhudul kasro fil wahda. Yang kedua, suhudul wahda fil kasroh. Yang ketiga, suhudul wahda fil wahda. Coba kita lihat satu-satu Bapak Ibu. Suhudul kasroh fil wahda. Apa artinya nih? Pandang yang banyak pada yang satu. Itu maksudnya
Karena Allah cuma yang wujud, wujudnya itu benar-benar tunggal. Nih lihat, karena Allah sebenar-benarnya yang wujud, wujudnya itu adalah tunggal. Tunggal itu adalah benar-benar Esa. Esa itu benar-benar tidak ada diri yang lain, hanya Dia semata-mata. Nih, tiada diri yang lain selain Dia. Itu maksudnya suhudul kasrah fil wahdah itu bahwa segala yang wujud ini, segala sesuatu ini, sekalian alam ini, itulah nyatanya diri Allah yang Esa itu. Ya, suhudul kasrah fil wahdah, pandang yang banyak pada yang satu, maksudnya bahwa sekalian alam, segala sesuatu, itulah nyatanya akan wujud Allah yang mutlak itu. Nah, yang kedua, suhudul wahdah fil kasrah. Apa artinya itu? Pandang yang satu pada yang banyak. Karena Allah itu cuma yang wujud tunggal Esa, tiada berbilang, itu maksudnya Allah lah yang wujud pada segala yang ada. Allah yang wujud pada segala yang ada nih. Allah yang wujud pada sekalian alam. Allah yang wujud pada segala sesuatu. Itu artinya apa? Segala sesuatu yang ada pada alam, yang terlihat pada makhluk, itulah kenyataan daripada dirinya Allah itu. Kenapa? Karena Dialah sebenar-benarnya yang wujud pada segala yang ada ini. Nah, bisa Bapak Ibu membeda-bedakan itu? Sudul kasrah fil wahdah tadi apa tuh Ibu artinya? Maknanya? Pandang yang banyak. Apa maksudnya tuh? Coba Dewi dulu. Coba dipertajam lagi maknanya. Pandang alam sesuatu, alam dan sesuatu adalah nyata wujud Allah. Pandang yang banyak pada yang satu, bahwa sekalian alam itulah nyatanya Allah. Nah, itu bahasanya tuh. Suhudul wahdah fil kasrah, apa artinya tuh? Tuh apa pula maksudnya tuh? Pandang Allah bahwa nyatanya Allah itu pada alam dan pada sesuatu. Allah lah yang wujud. Pada alam dan pada sesuatu. Allah lah yang wujud pada sekalian alam. Allah yang wujud pada segala sesuatu. Itu artinya apa? Allah segala-galanya dan segala-galanya itulah nyatanya Allah itu. Dalam bentuk rupa berbeda, wujud yang lain dan nama yang berbagai-bagai. Yang terakhir, suhudul wahdah fil wahdah. Apa artinya Pak Ben? Pandanglah Allah, nampak Allah. Artinya dulu. Pandang yang satu, Nampak yang satu. Apa maksudnya pandang yang satu tanpa yang satu? Pandang Allah, nampak Allah. Pandang Allah yang tanpa Allah. Apa maknanya pandang Allah tanpa Allah tuh? Memandang Allah yang dipandang Allah. Yang memandang Allah yang dipandang Allah. Makna hakikinya Allah lah yang memandang dan menyaksikan dirinya sendiri. Inilah orang yang telah kasab. Yang telah putus pandangan hatinya memandang Allah pada segala bentuk dan rupa. Bahwa segala bentuk dan rupa itulah kenyataan akan wujud nyatanya diri Allah itu. Kalaulah Allah sudah nyata pada segala bentuk dan rupa itu nyatanya akan wujud dirinya Allah, karena tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya, maka jangan Bapak Ibu sandingkan Allah dengan sesuatu yang tidak pernah ada. Bagaimana Bapak Ibu akan menyanding-nyandingkan Allah dengan sesuatu yang tidak pernah ada? Hanya Dia cuma yang ada. Kalau Dia cuma yang ada,
maka segala yang ada itulah nyatanya akan dirinya. Dia cuma yang wujud. Wujudnya secara batin belum bisa dikenal. Tapi wujudnya setelah zahir, inilah bisa dikenal. Maka wujudnya yang zahir inilah yang disebut namanya dengan nur. Nur inilah yang dikatakan makhluk. Nur itu yang dikatakan hamba. Nur itu yang dikatakan ciptaan. Nur inilah disebut wujudullah tuh. Dari wujudnya yang batin menjadi wujudnya yang zahir. Yang batin itu menampakkan dirinya. Yang batin itu mewujudkan dirinya. Kalaulah yang batin itu menampakkan dirinya, menzahirkan dirinya, maka segala yang nampak itu wujud siapa tuh? Wujud yang batin itu. Maka yang batin itu jangan dibilang tidak ada. Ada Bapak Ibu. Contoh. Abdul, sini Abdul. Ini orang ganteng disuruh ke depan nih. Soleh ahli surga. Amin. Masuk kamera, Ustaz. Iya. Kalau orang ganteng masuk kamera tuh. Ada. Ini Abdul nih wujud, ada, terang dan nyata. Ada enggak di Bapak Ibu? Ada. Sekarang orang ganteng nih kita suruh situ belakang pintu tuh. Enggak. Ya, semuanya situ sebentar. Orang ganteng, nanti jadi fitnah nanti. Sekarang, Abdul tadi nampak atau tidak? Terlihat atau tidak? Walaupun tidak terlihat, walaupun tidak tampak, tapi Abdul itu wujud atau tidak? Nyata atau tidak? Nyata. Suruh masuk lagi. Masuk lagi. Nih, dari tidak terlihat, lalu menjadi terlihat. Kenapa dari tidak terlihat menjadi terlihat? Karena dia menampakkan dirinya. Itu maksudnya. Jadi yang menampakkan dirinya itu yang si zohir, yang menampakkan dirinya atau yang si batin? Yang si batin ini yang menampakkan dirinya. Karena si batin ini menampakkan dirinya, maka disebutlah yang batin itu menzohirkan dirinya. Sebenarnya, ini sebenarnya Bapak Ibu, ya, yang tadi bukan kurang benar, sudah benar, tapi sebenarnya, ya, yang batin ini, ya, benar-benar sudah wujud, sudah terang, sudah zahir. Kalau yang batin ini benar-benar sudah wujud, terang, sudah zahir, untuk apa lagi dia menzahir-zahirkan dirinya? Bahasa menzahirkan dirinya untuk memberikan pemahaman kepada kita. Dari tidak tampak lalu menjadi tampak. Padahal sebenarnya tampak dirinya, jelas dirinya. Cuma dia mengajari kepada kita. Dia memberitahu kepada kita. Supaya kita paham bahwa segala yang wujud, segala yang nyata, segala yang zahir itu, itulah dirinya yang sebenar-benarnya. Ya. Andai kata Allah tidak menampakkan dirinya, tidak menzahirkan dirinya, apakah diri Allah itu tidak terang? Apakah diri Allah itu tidak jelas? Tetap terang dan jelas. Begitu hati itu mesti mampu memandang itu. Zahirun Rabbi fi batni abdi. Nyatanya Allah itu, terangnya Allah itu, wujudnya Allah itu. Betul-betul terang, wujud, dan nyata pada pandangan hati ini. Walaupun Abdul itu tak nampak sama kita di sini, tapi dia wujud, tapi dia nyata. Terang dalam pandangan hati ini. Itu maksudnya tuh. Ya, jadi wujud Allah itu yang batin tidak bisa disebut, tidak bisa dikenal, tidak bisa diceritakan. Sedangkan wujudnya yang zahir, itulah nur. Nur, itu nur. Nur itu maksudnya terang. Nah, ini bahasa nur lagi Bapak Ibu. Ya, nur ini
maknanya terang. Terang itu maknanya jelas. Jelas itu maknanya nyata. Nyata itu maknanya wujud. Maka segala yang wujud, segala yang nyata, segala yang jelas, segala yang terang itu adalah nur. Kalaulah itu dikatakan nur, nur itulah yang disebut hamba Allah, cermin Allah, wujud Allah, tiada lain adalah Allah. Karena yang batin itu yang zohir, bukan yang zohir itu yang nyata. Nah, lihat, dengar bahasa Ustaz lagi. Yang batin itu yang zohir, bukan yang zohir itu yang nyata. Karena antara batin dengan yang zohir satu cuma. Sebutannya dua, penyampainya dua, tapi yang disebut itu orangnya satu atau dua tuh? Satu orangnya. Kalau memang satu, Bapak Ibu tanggung jawab. Ustaz mau nanya. Ibu apa? Bu Linda. Bu Linda lagi. Antara batin dengan yang zahir, Bu Linda, yang sebenar wujud yang mana? Yang sebenar wujud itu adalah yang batin. Iya. Kalau yang sebenar wujud itu yang batin, lalu yang zahir ini apa bagi yang batin? Hah? Kenyataan siapa? Kenyataan yang kalaulah yang zuhir ini kenyataan yang batin, siapa sebenar-benarnya yang zuhir itu dalam pandangan Linda? Ustaz tidak ada bilang Allah tadi? Siapa? Halo Ibu, bantu? Kalaulah yang zuhir ini kenyataan yang batin, siapa sebenar-benarnya yang zuhir itu dalam pandangan hati Bapak Ibu? Itulah yang sebenar-benarnya yang batin. Maka yang batin itulah yang zohir tuh. Yang zohir itulah sebenarnya yang batin. Itu memahaminya tuh. Nah, karena dia zohir, yang batin itu zohir, maka zohirnya itu disebut dengan nur. Nur itu terang jelas tuh. Allah nurus samawati wal ard. Allah itu betul-betul nyata. Allah itu betul-betul wujud. Allah itu betul-betul terang. Allah itu betul-betul jelas. Terang, jelas, dan nyatanya Allah itu pada sekalian langit dan bumi. Sekalian langit dan bumi ini wujud nyata terangnya Allah itu. Akan tetapi kesempurnaan memandang nyatanya wujud Allah pada sekalian langit dan bumi, kesempurnaannya itu pada siapa? Pada insan, Pak. Maka baco alam pada diri. Baco diri di dalam diri. Di dalam diri ada diri, di dalam diri ada rahasia diri. Di dalam rahasia diri itulah aku sebenarnya yang wujud dan nyata dengan sendirinya. Maka disitulah wajibnya kita mengenal insan itu. Supaya kita kenal siapa insan itu sebenarnya. Rupanya insan itu adalah kezohiran memandang Allah secara utuh. Insan itu adalah kezohiran memandang Allah secara sempurna. Itulah gunanya belajar diri. Supaya kita tahu siapa diri yang sebenar diri itu. Diri yang sebenar diri itu adalah Allah. Yang sudah wujud dan nyata pada insan tadi. Kalau insan itu nama yang ke-100, maka nama rahasia diri Allah yang pada insan itu yang ke-101-nya. Itu sempurnanya itu Bapak Ibu. Ya, itu nyatanya Allah Tuhan. Terangnya Allah tuh jelas. Nah, itu baru memandang wujudnya aja baru tuh. Nah, sekarang kita sempurna lagi nih. Lihat. Allah tuh kan udah wujud. Wujud Allah tuh yang mana tadi, yang zahir dan batin? Yang zahirnya pada nur, yang batinnya? Yang nggak bisa sebut tuh. Yang kosong nih wujud yang batin.
Yang zahir itu yang mana? Nur. Nah, lihat. Allah itu wujud. Kalau dia adalah wujud, yang wujud itu yang sebenar-benar dirinya secara makna, bukan secara lafaz ya. Kalau wujud ini secara lafaz, maka wujud ini disebut apa? Ini sifat nih. Kalau disebut secara lafaz itu apa? Ucapan, maka wujud itu sifat tuh. Tapi dipahami wujudnya secara makna, yang wujud itu yang sebenar-benar dirinya yang bernama Allah. Jadi Allah dengan dirinya nggak pernah berpisah tuh. Nggak pernah berpisah. Karena dirinya itu yang bernama Allah. Allah itu nama daripada dirinya. Siapa yang memberi Allah itu nama sebagai dirinya sendiri? Allah itu sendiri. Apa kata Allah itu Pak Ridho? Itulah dia. Innani anallah. Allah menjelaskan bahwa sesungguhnya diriku inilah yang bernama Allah itu. Jadi nama Allah itu bukan nama yang dihantarkan makhluk. Tapi Allah itu adalah nama yang dia sendiri yang menamai dirinya dengan Allah itu. Allah itulah nama yang sempurna. Sekarang, Allah itu sebagai nama, namun orang yang bernama Allah itu sudah kita kenali wujudnya. Wujudnya telah zahir. Zahirnya berupa nur. Sempurnanya zahirnya Allah berupa nur tadi, itu pada insan. Sekarang kita masuk ke dalam lagi. Kalau Allah itu sudah wujud, maka yang wujud inilah yang dikatakan namanya dengan hayat. Ya? Nah, kalau Allah itu adalah wujud, dirinya cuma yang ada semata-mata, maka yang wujud itulah yang dikatakan hayat. Apa arti hayat itu? Hidup. Yang hidup itulah sebenarnya yang sewujud itu. Walaupun bentuknya berbeda, ya, rupanya lain, maka yang hidup itulah sebenar-benarnya yang wujud Allah itu. Maka kenalilah wujud Allah yang hidup itu. Kenalilah wujud Allah yang hayat itu pada sekalian alam ini. Kalau dia cuma yang wujud, maka yang wujud itulah yang si hayat yang hidup tuh. Kalau dia yang hayat yang hidup, maka yang hayat itulah yang dikatakan sama. Yang hayat itulah yang dikatakan basar. Yang hayat itulah yang dikatakan kalam. Yang hayat itulah yang dikatakan ilmu. Yang hayat itulah yang dikatakan kudrat. Yang hayat itulah yang dikatakan iradat. Jadi si sama, si basar, si kalam, si ilmu, si kudrat, si iradat itu adalah si hayat. Yang hayat itulah sebenarnya akan wujud dirinya Allah tuh. Ya, yang hidup itulah wujud dirinya Allah tuh. Yang sudah nyata pada alam sempurna pada diri Bapak Ibu itu. Maka rasakanlah, ini bahasa muraqabah, rasakanlah kehadiran Allah yang wujud yang dikatakan hayat pada diri. Itu yang turun naik itu Bapak Ibu. Turun naik yang keluar masuk tuh. Ini yang pada napasnya. Yang keluar masuk tuh. Yang keluar masuk itu, yang turun naik itu yang dikatakan si hayat tuh. Jangan Bapak Ibu payah mencari si hayat. Susah mencari yang hidup pada diri. Padahal Bapak Ibu setiap detiknya bernapas. Napas itu yang hidup tuh. Napas itu yang hayat itu. Hayat itulah yang wujud nyatanya diri Allah. Yang sudah sempurna bentuk dan rupanya. Disebut insan sebutannya itu.
atau maminya. Makanya Ustaz katakan, kalaulah Allah itu wujud, wujudnya itu hayat, sama basar kalam, ilmu kudrat dan iradat, dialah yang wujud yang awal, dialah wujud yang akhir, zahir dan batin. Maka orangnya yang mana? Kan itu tuh. Orang yang bernama wujud Allah, si hayat, si sama, si basar, si kalam itu, yang awal, akhir, zahir dan batin itu, orangnya yang mana? Orangnya itu nih yang disebut sempurnanya insan, inilah orangnya. Al insanu nafsi wa ana nafsuhu. Insan itu yang diriku, akulah insan itu yang sebenar-benarnya. Rupanya Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu tahu diri Bapak Ibu yang sebenarnya, rupanya yang orang itu bukan Bapak Ibu. Bapak Ibu bukan orang dah. Hah? Ya, enggak pula orang-orang dah. Hah? Diri Bapak Ibu itu bukan orang, yang orang itu siapa? Dirinya Allah tuh. Walaupun orang mengatakan diri Bapak Ibu orang, tapi orangnya diri Bapak Ibu bukanlah kenyataan diri Bapak Ibu. Walaupun manusia mengatakan Bapak Ibu manusia, tapi manusianya Bapak Ibu bukanlah kenyataan diri Bapak Ibu. Walaupun Bapak Ibu punya diri, tapi dirinya Bapak Ibu bukanlah kenyataan diri Bapak Ibu. Lalu siapa diri, siapa orang, siapa manusia? Itu tiada lain aku, kata Allah. Kalau udah paham Bapak Ibu, maka kala lisanahu itu. Kalau sudah paham, jangan diuraikan juga lagi. Kalau sudah mengerti, jangan dijelas-jelaskan juga lagi. Sebab apa? Lain nanti yang disebut, lain pula nanti yang ditunjuk. Yang ditunjuk lain, yang disebut lain pula. Jadi cukup dipahami, cukup disadari dan dimengerti saja. Tanda orang sadar dan mengerti, maka dia diam saja. Bukan diam-diam. Diam saja. Nah, bukan diam-diam. Diam di dalam paham, paham di dalam kesadaran, sadar dalam keimanan itu. Karena dia cuma yang beraku-aku di dalam keakuan dirinya itu. Inilah kesempurnaannya Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu paham, ya, Allah itu benar-benar wujud, ya, wujudnya sudah nyata pada diri Bapak Ibu. Pertanyaannya kepada Pak Ben nih, apakah Allah itu gaib juga atau tidak? Allah itu gaib atau tidak? Tidak. Kalau Allah itu tidak gaib, berarti Allah itu nyata kan? Lalu diri siapa yang gaib di situ? Diri siapa yang gaib? Diri siapa yang nyata, Pak Ben? Yang nyata di Allah. Yang gaib? Di insan. Di insan itu siapa? Apa? Yang gaib itu diri kita, Bapak Ibu. Yang batin itu kita. Yang wujud dan yang zahir itu Allah tuh. Hah. Yang kedua, Allah itu zahir dan batin. Betul atau tidak tuh? Betul. Kalau Allah itu zahir dan batin, adakah diri Pak Ben lagi di sana zahir dan batin? Tidak ada. Kalau tidak ada, diri siapa yang zahir dan yang batin? Diri Allah lah yang zahir dan yang batin. Diri Bapak Ibu tidak pernah ada, baik yang zahir maupun yang batinnya. Ya. Kalau Allah sudah zahir, Allah sudah wujud, Allah sudah nyata pada insan, pada diri sendiri, lalu tak nampak juga sama Bapak Ibu, Allah sudah zahir pada diri sendiri. Apa namanya Pak Ben? Sabana butuh tuh. Tapi itulah anugerah Allah. Bagaimana cara Bapak Ibu memandang dan menyaksikan Allah kalau Bapak Ibu masih wujud juga masihan? Untuk memandang Allah itu mesti bunuh keakuan diri. Apa kata Nabi? Ya. Innakum lan tara rabbakum hatta tamutu. Kamu tidak akan pernah bisa memandang dan melihat Allah kalau kamu itu belum mati. Rupanya orang yang mati yang bisa melihat Allah. Nah, kalau Bapak Ibu masih hidup belum bisa lihat Allah lagi. Mati dulu baru bisa melihat Allah.
Bapak Ibu sudah mati atau belum? Kalau udah mati disebut apa? Makanya kalau udah mati, Ustaz boleh nyebutnya almarhum? Boleh disebut almarhum, almarhumah? Belum. Orang yang mati yang dipanggil almarhum dan almarhumah. Karena yang mati itulah orang yang bisa melihat Allah. Pertanyaannya, mati yang bagaimana yang dimaksudkan Nabi yang bisa melihat Allah itu? Mati dalam apa maksudnya mati dalam keakuan diri itu? Tidak ada lagi rasa keakuan diri yang merasa wujud dan yang bersifat tuh. Kalau tidak ada lagi keakuan rasa diri yang merasa wujud dan bersifat, ketika itulah yang wujud dan bersifat itu hanya Allah. Itulah maknanya, siapa yang sudah mengenal akan dirinya, dan dia sudah menyaksikan Allah, ketika itu dirinya mati. Jadi tidak mungkin ada dua wujud dalam hidup ini. Apabila bertemu dua wujud, mesti mati salah satunya. Jadi kalau Abdul sudah kenal Allah, waktu kenal Allah itu langsung mati. Mati akan wujud dirinya. Mati akan sifat dirinya. Lebur wujud dan sifatnya ke dalam wujud dan sifat Allah. Allah lah yang wujud dan Allah lah yang bersifat. Barulah Abdul malam ini disebut almarhum. Apa arti almarhum itu, Bu? Yang dirahmati. Bapak Ibu mana yang pingin disebut almarhum atau almalun? Almarhum. Secara almarhum apa? Mati. Kalau tak mau disebut almarhum berarti itu aja kaji itu. Kalau tidak almalun, enggak almarhum tuh. Kalau tidak almarhum, enggak almalun dia. Jadi orang yang almarhum itu orang yang dirahmati. Setelah dia melihat Allah baru almarhum tuh. Ya. Yang membuat hidup kita barokah setelah kita mengenal Allah itu. Itu dia. Kalau kita tidak mengenal Allah, belum dikatakan hidup barokah tuh. Belum dikatakan orang yang mendapatkan rahmat Allah. Orang yang mengenal Allah lah yang hidupnya barokah, yang mengenal Allah lah orang yang dirahmati Allah. Karena dia telah mati keakuan dirinya yang ada hanya Allah semata-mata. Ada sempurna tuh Bapak Ibu. Ya, udah sempurna orangnya dan jelasnya. Kalau udah sempurna orang dan wujudnya pada insan, maka apapun yang diperbuat insan itu yang disebut namanya amal ma'rifat. Ini adalah kesimpulan kaji ini. Apa yang diperbuat oleh insan ini dalam hidup, itu yang disebut namanya amal ma'rifat. Amal ma'rifat itu yang dikatakan namanya amal daimun. Amal yang berkekalan itu. Jadi amal ma'rifat, amal daimun. Maka dirinya itulah yang dikatakan namanya diri yang telah berkulima tuh Bapak Ibu. Jadi diri yang berkelima itu dia telah mengenal sejati dirinya. Disebut insan kamil, mukamil. Jadi kalau kita sudah mengenal Allah, insya Allah, Allah akan jadikan kita menjadi keluarganya. Itu yang disebut keluarga Robbani. Keluarga Robbani itu keluarga Tuhan. Kenapa disebut keluarga Tuhan? Karena dia telah mengenal Tuhan. Dan Tuhan dah akui dirinya sebagai keluarganya. Kunu Rabbanina bima kuntum tu'alimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Itu saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Lepas saya perlu ustaznya mengaji, mahal, paneknya awak. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan dalam memahami ilmu ini. Sehingga sebelum habisnya seumur kita, sudah sempurna dan nyatanya Allah itu pada diri sendiri. Sekarang kita masuk kepada muzakarah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.